Nah, jadi dari sini kan parameternya atau karakteristik ininya perairannya itu sudah rekan-rekan bobot beri keterangan ya di sini sesuai dengan ininya keterangan ini karakteristik kategorinya ya. Kemudian sudah diberikan skor kayak kemarin Bapak yang contohkan yang klorofil, sudah kemudian skor dikalikan dengan bobot ya. Yang ini skor ini dikalikan dengan bobot yang di sini setiap parameter. Ya, sudah dikalikan. Nah, selanjutnya kita kalau berdasarkan rumus ini nilai indeks parameter bobot I yang sudah dikalikan skor dibagikan nilai maksimal dikalikan dengan 100. Nah, jadi rekan-rekan kita ini dulu apa namanya overlay dulu ya. Di sini DO-nya kita tinggalkan dulu. Tapi kalau misalkan dalam project nanti DO-nya nilai DO atau disop oksigen itu rekan-rekan ambil bisa dari penelitian ataupun hasil dari ini apa namanya laporan ya. Nah, Anda pilih menu geoprocessing. Oh ya, pertama-tama tambahkan dulu semua data-data yang sudah Bapak berikan, klorofil, TSS, suhu, salinitas, sudah? SHP yang vektor, yang data vektornya sudah? Nah, kemudian Anda pilih menu geoprocessing untuk overlay, nanti pilih menu geoprocessing. Nah, ada sebagian yang menggunakan union, ada yang menggunakan intersect ya. Nah, kalau Bapak lebih menggunakan union, tapi nanti di akhir itu harus dipotong ya. Nah, kalau menggunakan intersect itu Anda tidak harus memotong, tapi kadang-kadang itu akan ada data yang hilang karena tidak sesuai barisnya. Nah, ini Bapak pilih union dengan catatan ya. Dengan catatan nanti di akhir kita akan potong atau clip ya. Nah, Anda pilih union. Sudah? Sudah muncul? Yang lain? Ya, masih ini ya, loading. Nah, sambil nunggu loading, nanti semua file vektor yang data atau data SHP yang Bapak berikan, salinitas, suhu, TSS, klorofil, itu Anda tambahkan semua ke sini ya. Di bagian input ini, input feature. Nah, bisa Anda klik tanda panah ke bawah seperti ini. Pilih salinitas ya, klik seperti ini. Klik tanda panah ke bawah yang di bagian input feature, suhu ya, klik. Kemudian klik lagi TSS. Klik lagi klorofil. Nah, ada 4 parameter yang harus kita inputkan. Jadi oke, sudah? Nah, yang belakang, yang sebelah ini sini, sudah? Ya, masih ini. Nah, sambil nunggu juga ya, Bapak jelaskan juga. Yang kemudian disimpan di bagian output feature class ini Anda ubah yang bagian sini. Anda buat di sini, Anda pindahkan tempat penyimpanannya terserah di dalam komputer rekan-rekan, tapi diletakkan di tempat yang mudah Anda akses ya. Nanti buat aja kesesuaian underscore ini.
tambak ya, tambak udang. Nah, di bagian output feature class-nya itu diatur di mana nyimpennya. Nah, setelah itu Anda pilih OK saja. Oke. Nah, nanti dia akan ter-overlay ya. Nah, dia akan ter-overlay seperti ini. Nah, ini hasil overlay kita ya. Ini Anda klik kanan di sini, pilih Open Attribute Table ya. Nah, di sini kan sudah banyak ya hasil bobot kali skornya, dan itu harus jelas ininya apa namanya pemberian bobot kali skornya. Nah, Anda bisa tambahkan lagi satu lagi ya field baru, pilih table option yang ada di sini, pilih add field. Nah, kemudian Anda bisa buat di sini bobot dikalikan skor total ya, underscore total. Nah, bobot dikalikan skor B dikalikan S underscore total. Sudah? Nah, kemudian Anda pilih yang karena datanya nanti agak panjang, jadi pilih type-nya long integer. Sudah? Ya. Kemudian Anda pilih OK. Nah, di ujung ini akan ada ininya. Apa namanya fill-nya ya. Nah, fill barunya. Nih, Bapak perbesar. Fill barunya akan muncul di belakang. Kemudian tambahkan lagi fill baru atau kolom baru ya. Pilih table option, add fill. Pilih di situ name-nya keterangan ya. Kemudian type-nya ganti teks ya. Kemudian pilih OK. Nah, kita akan menjumlahkan datanya ya. Oh, satu lagi. Klik lagi kolom, tambahkan kolom, pilih table option di sini, pilih add field. Selain bobot kali skor sama dengan total, sini indeksnya. Nah, indeksnya sama ini pilih yang double ya, type-nya double. Name index ya, kemudian type-nya double, pilih double, pilih OK. Oke, sudah. Nah, setelah itu Anda tinggal tambahkan yang tadi kan belum ditambahkan kan, yang B kali S, S atau S kali B ya, di setiap parameter itu Anda tambahkan. Kalau yang pakai ArcGIS ini klik kanan di bagian B kali S total ini, pilih fill kalkulator. Nah, nanti di bagian fill di sini Anda
cari B kali S ya. B kali S salinitas. Nah, Anda double klik, kemudian ditambah B kali S TSS ya, B kali S underscore TSS, kemudian ditambah ada yang S kali B klorofil ya, ditambah lagi B kali S suhu. Nah, kemudian kalau sudah ada 4 parameter ini, Anda oke kan? Nanti otomatis dia akan menjumlah. Nah, seperti ini. Ya? Sama. Itu hanya penamaannya saja. Nah, jadi yang B kali S total ini sudah dijumlahkan dengan 4 parameter tadi. Nah, kita cari nilai maksimumnya. Nilai maksimum bisa Anda carikan, Anda klik kanan di B kali S total ini, kemudian pilih statistik. Nah, di sini maksimumnya nilainya 76. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini 76 nilai maksimumnya. Kalau rekan-rekan ini lihat di statistiknya. Nah, diingat ya 76. Nah, untuk menentukan indeksnya, Anda klik kanan, pilih fill kalkulator. Nah, ini rumus yang sebelumnya Anda pilih clear. Nah, di B kali S total itu di double klik di sini fillnya dikalikan dengan 76 tadi ya. 76 dengan dibagi dengan 76. Jadi B kali S totalnya dibagi dengan 76 nilai maksimum. Nah, kemudian dikurung, tutup kurung ya. Jadi buka kurung, dikalikan dengan 100% sesuai dengan rumusnya ya. Nah, jadi di rumus ini dikali dengan 100% atau dikalikan 100 lah. Nah, jadi buka kurung B kali S total, fill B kali S total dibagikan 76 dikalikan dengan 100. Kemudian Anda oke kan? Nah. Oke ya. Nanti dapat nilainya. Ini kelompoknya 75 sampai dengan 100 itu S1, 65 sampai dengan 74,99% itu S2, kurang dari 64,99% itu N. Nah, kita masukkan dulu ininya, keterangannya yang S1, S2 dan N-nya. Nah, teman-teman bisa pilih yang select by attribute di sini. Ya, select by attribute. Kemudian di bagian index ya, cari index. Anda double klik index. Kemudian nilai ininya terendah di sini 75% S1-nya. Nah, kita nyari yang S1 ya. Kita select yang indeksnya lebih dari 75 ya.
Jadi Anda pilih indeks, double klik, nanti muncul di sini. Kemudian lebih dari sama dengan, ya, kemudian 75. Artinya kita mau mencari atau mengselect nilai yang lebih dari 75. Apply, ya. Nah, nanti dia akan terpilih. Nah, lihat terpilihnya di sini. Ya, ada 21 di bawah ini. Ada 21 poligon yang terpilih. Nah, seperti ini. Nah, di keterangannya Anda, ya, sini ya. Nah, klik kanan. Jadi yang terselect ini Anda klik kanan di bagian keterangan, kemudian pilih fill kalkulator, kemudian pilih S1. Nah, karena ini bentuknya teks, pakai tanda petik 2, S1, tutup, kemudian diakhiri tanda petik, ya. Ya, tanda petiknya diakhiri, ya. Diawali dengan tanda petik, S1 diakhiri dengan tanda petik, ya. Tanda petik 2. Oke. Nah, udah dapat, ya, S1. Kemudian kita pilih yang S2, ya. Sama masih pilih select by attribute. Nah, indeksnya dia kurang dari sama dengan, ya, Anda buat ini baru, ya. Kalau bingung, indeksnya kurang dari sama dengan 75, indeks Anda double klik kemudian kurang dari sama dengan, kemudian ketik 75, jangan kurang dari sama dengan, ya, kurang dari saja, karena kurang dari sama dengan tadi kepake, ya. Kurang dari 75, indeks kurang dari 75, kemudian N, indeks, kemudian ketik lagi indeks, double klik lagi indeks seperti ini. Nah, jadi lebih dari 65, lebih dari sama dengan di sini, ya. Mana dianya? Select by attribute-nya. Oh, ini. Nah, indeks lebih dari sama dengan 65. Nah, jadi rumusnya indeks kurang dari 75 N, indeks lebih dari sama dengan 65. Kemudian apply, nanti dia akan memilih nilai indeks di rentang 65 sampai dengan 74,9999, ya. Nah, ini kan udah terpilih, ya, udah terselect. Di bagian keterangan Anda klik kanan, pilih fill kalkulator. Nah, diisikan dengan keterangan tadi. Tadi kan S1, ini S2. Nah, Anda ketikkan tanda petik 2, S2, tanda petik 2, kemudian oke. Nah, di bagian keterangan. Nah, selanjutnya Anda pilih yang S3, yang N, ya. Yang N ini pilih select by attribute, masih sama, pilih select by attribute. Ini di clear rumusnya. Di bagian indeks kurang dari 65, ya, sesuai dengan yang ini. Nah, kurang dari 65. Indeks kurang dari 65. Anda apply, nanti dia akan memilih, ya, poligon yang kurang dari 65, ya. Ya. Kurang dari 65.
Nah, di bagian keterangan langsung diisikan, klik kanan di bagian keterangannya, klik kanan, kemudian pilih fill kalkulator. Nah, pilih N. Nah, Anda ketikkan N ya, bukan pilih, sorry. Nah, tanda petik di 2 di awal, N, tanda petik 2 lagi. Kemudian OK. Nah, nanti dia akan terpilih semua ya. Nah, untuk pewarnaan Bapak rasa rekan-rekan udah bisa ya. Kalau di ArcGIS, klik kanan di kesesuaian tambak udangnya, di layernya, pilih properties, kemudian pilih simbologi, kategoris. Nah, di sini kita pakai yang keterangan ya, karena S1, S2, dan N-nya itu di keterangan. Pilih add all value. Nah, dia udah muncul. Biasanya untuk yang ini, yang apa namanya, S1 atau sangat sesuai itu warnanya hijau. Ini Anda ganti. Kemudian double klik lagi. Kalau S2 itu warnanya hijau muda ya. Nah, sedangkan N itu biasanya warnanya merah. Nah, oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kalau mau lihat hasil yang cepat ya. Nah, ada satu tahapan lagi, itu dipotong karena kita pakai Union. Itu akan ada poligon yang berlebih. Kita potong pakai klip ya. Nah, klip, pilih geoprocessing, kemudian pilih klip. Nah, masukkan kesesuaian tambak udangnya ke input feature, pilih klipnya ini batas administrasi laut per kabupaten yang Bapak berikan. Nah, di add dulu yang Bangka Selatan. Di wilayah perencanaan itu udah Bapak pisahkan perairan Bangka Selatan. Nah, ini dia poligonnya. Nanti poligon ini yang digunakan untuk mengklip atau memotong sesuai dengan ininya, cetakannya ya. Nah, klip, pilih menu geoprocessing, pilih klip, kemudian kesesuaian tambak udangnya masukkan ke sini, pesisir perairannya itu masukkan ke klip. Nah, karena ini sebagai cetakannya, output feature kelasnya ini tempatkan di sesuai yang rekan-rekan ini kan. Nah, kemudian di save, di OK. Nah, kalau mau beri warna itu digunakan juga, digunakan kembali yang simbologi tadi. Nah, ini ya.